Halo guys. Aduh, halo. Kembali lagi di channel YouTube Ratu Papaya, guys. Kali ini kita mau buka-bukaan nih. Buka-bukaan. Apa yang dibuka? Melalui kartu. Nih. Buat kalian, peringatan ya. Buat kalian yang tidak percaya dengan hal-hal kayak gini, nggak usah nonton. Iya, betul. Tapi harus di like. Oh gitu. Iya teman-teman ya. Oke, karena ini ya buat kalian yang percaya dan tidak percaya aja. Kalau yang tidak percaya udah nggak usah sono. Ini iseng aja sih sebenarnya. Iseng kan? aja gitu. Bukan buat 100% dipercaya, iseng aja buat patokan-patokan. Patokan nggak tuh? Kakak namanya siapa? Perkenalkan diri dulu. Halo, aku Sheila. Sheila on Seven kali ah. Nanti ada Instagramnya ya? Dimasukin Ada. ya? Sheila Tarot. Sheila Tarot. Nanti aku cantumin di sini. Ya, oh gitu. Oke Kak. Oke, jadi sekarang gini sistemnya ya. Nia nanya pertanyaan, terus nanti aku cocokin kartunya. 3 kartu aku ambil, 3 kartu dia yang buka, terus nanti aku jelasin hasilnya apa gitu. Ini soal pribadi. Soal pribadi, oke. Ini no cut ya. Ingat, konten aku ini tidak pernah di cut. Karena apa? No cut. Gue capek ngeditnya kalau cut. Iya. Jadi ya udah no cut ya. Oke, pertanyaannya apa nih? Soal pribadi aku gimana di sini? Pribadi kamu kayak gimana? Iya. Oke, kepribadian kamu ya. Biar netizen pada tahu aku tuh orangnya gimana. Orangnya gimana? Oke. Kalau dari sesuai kartu ya, tapi kan kamu biasanya tahu diri kamu seperti Iya, ada apa. telepon. Oh ya. Nggak apa-apa, angkat aja. Bentar, takut penting. Bentar ya guys, kita berdua main HP dulu. Kalian nontonin aja kita main HP. Gitu. Mami, how I watch something. Oh. Oke. Itu I said the... Gimana, keren kan konten ini, berfaedah kan? Oh iya dong. Mampus nggak lo korek dulu. Kakak, boleh pinjam korek nggak? Maaf. Sorry. Oke. Nanti guys, hasil kartunya akan aku cantumin juga ya. Oke. Kepribadian ya, sesuai dengan kartu. Saat ini apa yang akan datang? Karena manusia tuh berubah ya dari segi personality. Saat ini dan akan datang. Oke. Akan Berarti dari sekarang ke depan ya? Ya. Nama lengkap? Kurniati Sutrisno. Tanggal lahir? 26 April tahun 95, Taurus. Oh, Taurus. Sio babi. Disebutin semua. Taurus babi. Hari lahir hari Rabu. Oh, oke. Kliwon? Oh enggak. Waduh. Baru ini. Oke. Kamu tuh sebenarnya ada beberapa perbedaan. Nanti coba kamu buka dulu kartu 3, ntar aku jelasin. 1 2 3. Oke. Oke. Jadi sebenarnya kamu tuh ada perbedaan sikap gitu ya. Maksudnya kamu bisa berubah gitu dari yang dulu sama yang sekarang dan kedepannya itu karena beberapa hal yang bikin kamu trauma. Ini trauma nih kartu ini. Oke. Hati ya, ditusuk ya. Jadi ada suatu kejadian ataupun kayak hal yang dulunya kamu bisa baik sama orang segala macem, mungkin ada dimanfaatin, mungkin juga ada disepelekan gitu ya. Itu yang berdampak bikin kamu tuh jadi sekarang tuh kayak agak ada temboknya gitu kalau ke orang-orang. Terus banyak kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan di masa lalu yang bikin kayak aduh kedepannya tuh kamu lebih hati-hati gitu. Sebenarnya seru, fun aja kamu mah nih. Ini kartunya. Kartu lagi cheers gitu, maksudnya dalam arti happy. Kamu tuh happy aja gitu. Orangnya tuh happy, nggak mau bikin sulit, nggak mau bikin ribet gitu. Santai aja, bodo amat apa adanya. Cuman itu tadi ya, kalau misalkan ada pengaruh-pengaruh
negatif itu tuh kadang bisa berdampak ke kamu, tapi lebih ke otak kamu sih, lagi kayak pikiran kamu tuh jadi kayak blank, jadi kayak nggak fokus kayak gitu. Kalau sikap sehari-hari kamu sebenarnya jago untuk nutupin ya, maksudnya kayak bisa-bisa aja lah kamu nutupin, tapi itu tuh ada batasnya juga. Nanti kamu tiba-tiba di satu sisi bakalan meledak betul gitu. Kalau kamu stay gitu terus gitu. Kalau dari saran aku sih untuk kepribadian kamu kan ini sebenarnya udah ada banyak yang bagus juga ya. Ini kartu ini tuh kerja keras tuh satu-satu ya kan, dibikin satu-satu nggak menyerah gitu. Ini bagus gitu. Banyak kualitas bagus. Mungkin yang negatifnya itu dari trauma kamu, dari orang-orang yang nyangka kamu gimana, terus kamunya jadi walaupun sebenarnya nggak se-overthinking itu, bisa dilewat-lewatin, tapi tetap itu ngaruh di kamu gitu. Saran aku sih ya betul sih, namanya kita udah trauma, circle itu dijaga, jangan mau sama orang toksik. Circle-nya harus lebih bersih, lebih santai, lebih sehat kayak gitu. Kerja kerasnya udah bagus, pertahankan ya kan, kerja keras. Tapi tetap harus ada istirahatnya nih ya. Kalau enggak nanti hasil-hasilnya nggak akan maksimal, nggak gantung gitu. Jangan semuanya tuh dijadiin beban. Santai. Itu sih lingkungan toksiknya sih, terutama yang udah sebenarnya kamu udah ada keluar dari beberapa lingkungan yang memang nggak bagus buat kamu, tapi masih menyerap gitu. Kamu tuh menyerap orang-orang toksik. Emang ya? Iya, makanya kayak ada aja gitu yang gue heran aja kenapa sih aku itu selalu dapat orang yang toksik gitu. Padahal aku itu niat bertemannya itu baik gitu, tapi kenapa feedback mereka itu yang jahat gitu, yang gak baik. Iya. Untuk pribadi aku ke depannya ya? Yes. Ini aku lebih bacain ke kehidupan aja kali ya, soalnya kalau kepribadian itu kan bener-bener kehidupan, percintaan, keluarga. Kehidupan general dulu, percintaan dulu. Yang pada kepo tentang percintaan. Percintaan sih. Kepo kan, percintaan aja dulu kali ya. Yes. Percintaannya general apa sama seseorang yang mau ditanya? Apa kamu nyuja sendiri? Apa sama orang? Enaknya apa? Ya kalau kamu udah punya pasangan ya baca nama pasangannya lah. Iyalah, sama pasangannya lah. Ya, nama sama itu tadi foto, tunjukin aja foto. Sari. Kedepannya gimana hubungan kalian ya? Nggak apa-apa ya, ini aku bukan mau buka-bukaan aja. Jadi nggak aku saring-saring ya, oke. Nggak aku saring-saring. Sih taringnya Depannya hubungan kalian berdua ya. Ini nge-record kan? Yes. Yang kamu nggak mau ngecek? Atasnya aja. Gerak. Atasnya nyala, gerak. Oh, oke. Hubungan kamu sama pasangan kamu depannya ya, seperti apa? Oke. Bagus kan masih? Ini dari tadi nih ngambek-ngambek. Coba. 1. Bismillah. Oke. Kekuatan lagi, oke. Aku bacain ya. Jadi untuk kamu sama dia, kamu tuh sebenarnya sama dia tuh basicnya tuh udah kuat. Basicnya udah kuat. Kalian tuh udah pernah di satu ini aku anggap nggak ada kamera aja biar nggak kesaring karena aku jadi kayak takut gitu. Gak apa. Kalian tuh udah pernah saling nyakitin, udah pernah saling jatuh, udah pernah di angka 0 juga. Maksudnya kayak yang udah nggak tahu lagi mau gimana, udah kayak ya udahlah bodo amat juga udah pernah. Tapi kalian balik lagi ditambah kuat. Jadi menurut aku kalau dari segi hubungan koneksinya tuh udah kuat, udah nyambung gitu loh, nyaman juga dari obrolan-obrolan dan segala macam ya, nggak ada yang ganjal, itu udah bagus. Cuman ya itu tadi ya, karena mungkin ada hal-hal yang dulunya sempat kejadian apa gimana, ini tuh sebenarnya di hubungan itu mesti ada keadilan. Misalkan kamu gimana ya dia juga gitu, kamunya gitu, jangan standarnya beda, kayak kamu boleh dia enggak misalkan, itu tuh yang bakal ngerusak sih. Jadi dua-duanya mesti adil tuh.
Kedepannya kalian sekarang fokusnya lebih ke nabung ya? Iya. Nabung nih. Ini kan uang tuh dipegang Denny, jadi kayak fokusnya bukan kayak cinta-cintaan lope-lope lah ya, udah lebih ke lebih ke nabung, lebih ke masa kagak depan. unyu-unyu lagi gue udah nggak masanya unyu-unyu sama pasangan. Jadi ke arah yang lebih cari duit lah gitu, cari duit, membangun kayak masa depan ya, maksudnya masa depan dalam arti kayak kestabilan lah dari finansial gitu, bagus. Cuman ini masih ada kayak ngambek-ngambek ya. Pasti namanya dalam hubungan pasti ada ngambek-ngambek gitu ya, kan. cuman sebenarnya tipenya lebih bagus dikomunikasiin sih. Kalian kadang komunikasiin, tapi kadang aku sama dia itu kalau ribut itu nggak pernah ngobrol langsung face to face. Tuh tapi, lihat membelakangin nih, lihat ya kartunya. Tapi kita berantemnya itu walaupun kita lagi sebelahan itu chatan. Oke. Karena aku menghindari main fisik. Menghindari karena aku sadar diri kalau aku tuh orangnya temperamen kalau marah. Jadi, bagus sih, dianya juga kayak yang menghindar juga sama, dia juga kabur dan lebih prefer kayak kalau mau ribut ya biar nggak banyak bacot lah ya istilahnya. Jadi lebih baik kayak gitu. Aduh, enaknya kalau ada dia di sini gitu kan. Iya. Kan? Jadi denger ya. Ya. Oh iya. Kan direkam, ntar tunjukin gitu. Tapi dari segi Fortune itu hoki ya, itu tuh sebenarnya bagus. Kalian tuh sama-sama balance gitu. Dari segi dia juga ngebantuin kamu, support kamu, supportnya nggak segi maksudnya banyak hal gitu, mental juga dan hal lain. Dia tuh mau berpendapat, mau ngebantuin kamu. Kan aku punya anxiety. Tos dulu sama. Aku punya anxiety nih. Parah-parahnya kemarin itu di Bali. Pas banget nggak ada dia lagi di Bekasi. Sampai aku udah nyakitin diri sendiri, sampai aku udah parahnya itu hampir kena skizofrenia kata dokter. Udah menjurus ke sana gitu kan. Karena aku suka ngumpulin sampah apa segala macem gitu kan. Dia langsung telepon aku dong, langsung tenang. Oh iya. Memang itu sih kalau orang yang anxiety atau punya kecemasan itu tuh memang tenangnya tuh kalau ditenangin kita susah untuk sendiri ngontrol, susah mau kita mau ngapain juga susah. Tapi ketika ada satu orang yang memang kita sayangin, yang dia tuh care, satu kata-kata dia aja ngelembutin apa gimana, itu bisa bikin kita tenang, itu benar. Asal dia dengerin yang dengerin dengar nggak? Asal dia ngelihat tangan aku udah begini sambil gemeter, dia langsung pegang tangan aku, diusap-usap gitu. Sebenarnya cuma butuh itu doang sih, kayak nggak harus yang kamu diapain gitu, nggak apa-apa, asal kayak be there aja gitu. Dan dia bagus untuk dari segi hal itu, nempel ya tuh. Nempel. Jadi walaupun batin, maksudnya kayak fisiknya lagi berpisah, tapi kayak dia tuh mau kasih tahu kamu kalau ada apa-apa tuh ya ke dia gitu. Kamu tuh bisa bersandar sama dia, begitu juga sebaliknya ya. Karena kamu juga ngasih mindset itu ke dia, kalau ada apa-apa ya ngomong apa gimana gitu. Cuman itu paling kalau lagi marah, kesannya tuh kayak yang menghindar, karena kan cuma di chat aja apa gimana ya, kayak nggak mau menghadapi itu. Cuman kan sekali lagi caranya beda-beda kan. Mungkin cara kamu kayak gini sama dia ya, which is bagus daripada ya itu tadi menghindari gitu. Cuman sebenarnya sih lebih bagusnya latihan untuk ngobrol dengan baik-baik gitu. Karena kalian tuh kalau ngobrol either kayak yang diomongin itu malah jadi gimana ya, malah jadi ngakak. Iya. Pernah berantem, nyoba berantem. Bukan nyoba berantem, pernah berantem terus nyoba ngobrol langsung gitu kan. Endingnya tuh nggak sampai 5 menit ketawa gitu. Jadi nggak ada rasa berantemnya itu gitu. Iya sih. Tapi tetap ya dicobalah sesekali sambil ngomong gitu supaya anjing lu yang. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya itu sekali lagi setiap couple punya cara yang berbeda-beda buat ngituin masalahnya. Yang aku lihat untuk dari segi sikap dan lain-lain udah cocok, apalagi dia tuh ada, kamu mau kayak gimana pun dia tuh bakal ada gitu loh. Itu kan yang kita butuhin ya, seseorang yang bener. Ada sama kita walaupun kita tuh nggak punya apa-apa. Misalkan ya, let's say kamu misalkan nanti dihadapkan dengan situasi sulit dan nggak punya apa-apa, itu dia masih bisa sama kamu, masih mau support kamu. Dan itu yang itu sudah aku alamin. Bahkan kita berdua pernah makan nasi pakai garam. Oh my god. Saking nggak punya uang.
Tapi tetap kuat sih jalinan hubungannya. Itu yang salut sih, karena kebanyakan orang kan pisah karena masalah ekonomi, apalagi cewek-cewek zaman sekarang ya. Kayak, tapi dia masih mau sama aku gitu di saat aku nggak ada duit, dan aku yang suruh dia berhenti jadi LC kan. Dulunya dia LC gitu kan, aku suruh berhenti, dan saat berhenti itu aku nggak punya apa-apa sebenarnya, dan masih bertahan dia sampai sekarang gitu. Itu yang aku salutin sebenarnya dari dia gitu. bagus sih, maksudnya kamu juga narik dia ke jalan yang benar juga, terus dia juga mau gitu. Kecuali kalau misalkan dianya kayak komplain gitu apa gimana kan, mungkin kamu juga bingung ya. Tapi bagus kok, asal dari segi hubungan tuh adil aja. Terus ini kenapa pernah saling nyakitin? Ayo. Karena aku dulunya pernah selingkuh. Lalu dia balas kan? juga dengan selingkuh. Nah setelah dia balas dengan selingkuh juga, kita ngobrol, kita berantem, kita ribut, hampir pisah dan nggak jadi pisah. Tapi setelah kejadian itu sampai sekarang detik ini kita itu jadi nggak pernah berantem. Iya, malah lebih kuat ya. Emang biasanya harus dihadapkan sama satu kayak masalah dulu, baru orang itu sadar gitu bahwa ini orang sebenarnya yang dia mau gitu. Bener, sampai sekarang, sampai detik ini nggak pernah yang namanya berantem. Paling yang kayak di chat-chat gitu doang ya, ngomong-ngomong Nggak apa. pernah juga. Oh nggak, ngambek-ngambek. Bener-bener nggak pernah berantem. Sejak kejadian dia balas selingkuh juga. Nggak pernah yang namanya berantem. Dan Dia mungkin adem karena ayem. hampir putus ya, jadi kayak ngerasa kehilangannya tuh bisa kehilangan, terus akhirnya sadar. Ya Adem biasanya gitu ayem sih. aja gitu. Jadi Iya. lempeng-lempeng aja gitu. Bagus. Itu bagus sih, benar-benar. Karena ya hubungan yang kita mau kan kayak gitu kan, sebenarnya damai, tenang gitu. Jadi mungkin memang harus ada ya itu tadi trigger itu. Sebelumnya kan berarti kalian ada berantem, apalagi sampai Ada. selingkuh ya kan. Itu udah trust issue nggak tuh? Nah, aku mau nanya nih. Nanti kedepannya aku dapat pasangan laki-laki nggak, atau nggak dia dapat pasangan laki-laki nggak? Dia dulu apa kamu dulu? Karena kan jodohnya berbeda nih kamu sama dia. Dia dulu deh. Dia ya, karena kamu udah ya. Pernah. Sama aku juga udah pernah. Coba dia ya, kita liatin gitu. Maaf ya, Lia. Sari, ya, Lia. Maaf, sorry Lia. Dia bakal sama cowok nggak ya gitu ya? Ini kamu nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Aku bacain. Kak, stop dulu, aku pengen pup. Oh iya. Guys, bentar ya, aku pengen pup. Kak, toilet di mana? Kak, bentar. Baru kali ini anjir bacain orang. Bentar, stop. Satu lagi bantal. Satu lagi. Kamu di sini kayak aku nggak tenang gitu loh, kamu jauh-jauh. Ai, banget sih ya. Kayak aku emang physical touch gitu. Udah ya? Oke, udah. Maaf ya guys. Udah popnya. Sebenarnya tuh aku menahan dari di kereta. Ya ampun. Terus kenapa nggak langsung makan? Ditambah lagi minum kopi, makin-makin ya kan, mau keluar gitu kan. Oke. Tadi apa? Tadi itu Oh, apakah nanya. si Lia Sama cowok ya? sama cowok? Duh, aku jadi takut jawabnya. Ini bisa berubah ya, dalam arti sekarang yang kita lihat seperti ini, tapi kalau misalkan let's say dianya nggak mau, ya padahal udah ada jalannya, misalkan dia sama cowok, cuman dianya nggak mau, ya tetap aja itu kan keinginan dia, terserah dia gitu. Yang aku kasih tahu gitu. Kamu wakilin untuk buka. 1, Bismillah, 2, 3. Oke. Mukanya serem banget nih si kakak nih. Soalnya ada kartu anak. Gimana ini bacainnya? Ya udah, bacain. Ini kan kartu anak ya. Ya anak masa munculnya sama kamu. Ya, Kan bingung kan? Kagak mungkin. Iya kan nggak mungkin. Jadi nanti ke depannya ya, ini kan ke depan ya bukan sekarang. Ya kita nggak tahu, dia kan masih muda sekarang ya kan. 22. ntar Iya, masih September. 22 ya kan, nggak tahu ke depannya akan seperti apa, tapi nanti bakal ada anak.
berarti kemungkinan besar kan ada 2 pilihan kalau ada anak, antara adopsi sama punya anak. Cuman karena kita bacanya ada laki-laki apa enggak dan kartunya nunjukinnya ada anak nih, berarti kan logikanya bahwa iya, gitu dia akan ada laki-laki. Tapi dia nanti punya banyak penyesalan. Jadi maksudnya bukan dia tuh pengen gitu sebenarnya, tapi ada beberapa situasi yang mengharuskan gitu. Mengharuskan, dia juga galau juga, bimbang juga, tapi ujung-ujungnya dia ngikutin alurnya pada saat itu gitu. Jadi kalau pertanyaannya nantinya dia bakal sama cowok apa enggak, aku bilang iya. Tapi aku nggak bisa bilang ini tuh kayak selamanya gitu. Nah, kita nggak pernah tahu ya ke depannya. Cuman yang diliatin dari kartu ini, ada kartu anak, sama ada kartu penantian nih. Tapi yang aku lihat sih, yang aku lihat sih ini masih lama ya, masih agak jauh gitu, nggak deket-deket ini gitu. Dan pada saat itu terjadi pun ada the fool itu kan artinya kebodohan, artinya dia nggak tahu menau. Berarti kemungkinan besar tuh dia kayak udah pasrah gitu loh, bukan dia niatin banget kayak gimana. Apa terulang lagi kejadian dia ya? Bisa yang jadi. Dulu gitu. Bisa jadi. Dia kan jendes. Oh gitu, bisa jadi karena kan ada ini ya. Gitu. Jadi mungkin nanti karena memang dia itu pengen banget aku pengen punya anak deh. Terus kita itu kayak ya udah ada cita-cita buat adopsi juga sebenarnya gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, slow. Kayak udah sedih aja kayak gitu. Sayang, nanti kalau kamu nikah tuh ya, pas malam pertama gue nongol di jendela. Ngeri banget. Ngegedor-gedor, woi. Nggak jadi bikin anak. Atau enggak kayak gini sayang, gitu ya kan. Kamu nikah, terus aku ngaku-ngakunya jadi pembantu aja, biar gue tetap tinggal di rumah itu. Iya bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Atau enggak bertiga? Oh iya, enggak? Jangan. Oke. Gitu, jadinya kalau ditanya bakal ada apa enggak, dia bakal perjodohan ada. Gitu ya? Bisa jadi kayak dikenalin, terus yang dia pasrah mungkin pada saat itu ya kan, terus punya anak. Ya aku nggak bisa bilang setelah itu dia pisah atau tetap, tapi ada rasa penyesalan gitu dengan si orang yang baru itu gitu. Mungkin ya penyesalan. Hayang nangis. Sedih, makanya nanya yang gini-gini yang happy-happy aja, kasihan. Jadi aku terkepikiran. Aku bakalan nemu cowok apa enggak gitu. Soalnya dia itu kayak support banget. Dia support banget aku kalau deket sama cowok. Sumpah. Sampai aku pernah naksir sama cowok, padahal aku udah jadian sama dia. Naksir banget sama nih cowok, dia bantuin buat deketin cowok itu. Aneh kan? Suportif ya bun? Oke. Coba kita tapi kalau aku ngelihat dia sama cowok, marah. Kalau dia malah bantu. Makanya tadi nggak adil. ada series tadi minta adil. Oke, bentar ya. Kamu bakal sama cowok apa ya? Ini kalau mau reading bisa online? Oh bisa online guys, kalau reading bisa online karena aku sebelumnya pas aku masih di Bali aku online. Readingnya online terus. Dan pas sekarang aku di Jakarta ketemu langsung bisa deh. Dan tarifnya berapa kak? Bisa disebutin kak? 200.000 aja. 200.000 aja. 200.000. Murah meriah merakyat mencret. Itu untuk durasi berapa lama tuh? Kalau lewat chat sejam, kalau lewat voice setengah jam. Kalau ketemu? Kalau ketemu 500, karena kan ketemu aku 500. butuh ongkos ya. Oh iya, kakaknya lumayan dari BSD, iya. BTW. Gitu. Dan biasanya kalau ketemu sih minimal kayak 2 jam gitu, karena kan kayak sekalian gitu. Dan ini aku nyamperin ke BSD Giring dari Jakarta Timur, karena niat banget pengen baca beginian. Coba ya kamu ya. Yes. Waalaikumsalam. Oke. Kayaknya kartu gue seneng-seneng aja nih. 1, bismillah. 2. Udah nggak usah ketawa kak, kan seneng-seneng aja. Kayaknya lucu deh ini kartu. Ya ampun. Kita dulu nih ya. Ini gimana sih? Ini tuh artinya gay loh. Ini cowok tapi gay. Terus gimana sih konsepnya? Makanya aku ketawa karena Apa seperti mantan laki gue lagi? bukan aku yang ngomong. Serius, ini cowok kan? Ini pakai rok kan? Yes. Itu artinya Ini guys, maaf ya. tunjukin.
Aduh. Aku kayak mantan laki gue, apa gue balik lagi gitu ya kan? Karena mantan laki gue guy. Aduh. Bingung ya. Kayak si kartunya kocak juga. Sorry. Bismillah. Bismillah. Jadi untuk kamu, sebenarnya nanti kamu itu akan nemuin di mana saatnya kamu tuh selalu butuh pasangan sebenarnya orangnya, selalu butuh pasangan. Tapi nanti kamu kedepannya akan nemuin di mana saatnya kamu tuh kayak enjoy aja sama hidup gitu, kayak ya udahlah gue mau sama siapa aja, udah nerima aja gitu loh. Kayak siapa kayak yang mau sama gue gitu, yang maksudnya kayak ya udah gitu, nggak ngoyo yang harus mau cowok mau cewek mau apa gitu, nggak ada. Nanti pada saat itu kamu cuman mau ada orang yang memang sayang sama kamu apa adanya, terus memang stay sama kamu, terus juga apa namanya, ini kan miara ya, dalam arti kayak ngejagain lah gitu kan, ada ini burung ini, ngejagain gitu. Kedepannya cowok atau enggak ada cowok, cuman kan cowok ini banyak ya, di kartunya ada 78 kartu guys, dan ini tuh cowok banyak banget kartunya, yang sifat-sifatnya kayak apa, munculnya kayak gini. Apa mungkin karena kamunya terlalu maskulin, jadi tuh kayak cowok manapun tuh kayak ya dianya juga ada sisi feminim gitu nggak sih? Tapi memang banyak cowok gay yang suka sama aku. Itu dia, makanya kemungkinan ya adanya yang begitu, kamunya juga kayak yang. Tapi ini cuman ini loh, baru kalau tadi dia tuh kan sampai punya anak ya. Kalau si ini, kalau kamu tuh ini night offense itu artinya suka-sukaan gitu. Kemungkinan bakal iya ada lagi, tapi nggak sampai yang gimana banget terus udah buntu. Kalaupun jadi nih sampai serius apa gimana, akhirnya End lagi. Buntu nih, dead end. Jadi janda yang kedua kali. Iya. Iya. Berarti Kan lebih baik kagak usah nikah daripada gue jadi janda 2 kali. Ya. Tapi ya ini kalau misalkan kamu pada saat itu mau pertahanin kan sebenarnya bisa kan. Cuman sebenarnya kalau dari kartunya dilihatinnya seperti ini, tapi tetap balik lagi ke kamu sendiri. Kamu mau mempertahankan supaya nggak jadi janda sebenarnya bisa kan? Ya nggak usah cerai aja, ditahanin gitu gimana caranya. Tapi kan nggak bisa. Kamu mementingkan kebahagiaan kamu. Iya. Ya kan orangnya. Yang kemarin aja gue, pokoknya gue harus cerai. Iya kan. Jadi kayak mementingkan kebahagiaan kamu. Jadi tipe-tipenya ya kalaupun jadi akan kandas. Lagi. Mungkin karena akunya begini, dianya begitu gitu. Iya, bisa jadi. Terus jadi dasarnya juga sebenarnya nggak sekuat yang tadi gitu. Kalau yang tadi kan kuat, mungkin ya memang kamu cocok. Nggak ngerti ya, cocok-cocokan kan ini terserah ya sebenarnya. Karena kamu emang tipenya nggak ngelihat juga itu. Nggak harus wajib cewek, wajib cowok, enggak gitu. Cuman kamu ngelihat orang yang tulus sama kamu, yang sayang sama kamu, dan sama-sama kamu bisa sayangin. Which is aku open minded banget ya guys, maksudnya kayak yang reading mau yang dia apapun, reading aja nggak apa-apa, karena semua, maksudnya takdir kan terjadi sama semua orang ya gitu. Bener. Jadi nggak pilih-pilih gitu. Makanya aku tadi ngakak tuh karena kaget sama kartunya gitu loh, ya ampun, bisa-bisanya nggak, ini ada roknya. Masa aku dapat homo lagi. Kayak makanya karena kan kamu yang bilang kamu emang disukain sama. Iya memang yang aku kayak disukain gitu. Sama yang kayak gitu, sampai ada yang pernah aku kira dia cuma mau berteman aja, ternyata dia mau nikahin. Gue tolak langsung, kagak mau gue. Mau nikahin. Cowok-cowok kayak gitu ya lebih suka. Nah, aku boleh nanya nggak usaha aku bareng sama pasangan aku sekarang? Oke, apa tuh usahanya? Bidangnya parfum. Apa? Bidang parfum. Usahanya gimana kalian? Ralia Parfum. Oke. Udah pada beli belum? Dan ini baru berjalan dari tanggal 1 kemarin. Oh baru, oke. Karena gabut aja. Karena mendadak banget itu aku. Gabut bikin usaha ya. Coba mana lihat, bawa nggak? Wah, nggak bawa aku. Cewek cowok parfumnya? Unisex. Oh unisex. Soalnya aku kayak parfum koleksi kesukaan gitu. aku sama si Lia berdua gitu. Dan itu ketahanannya 12 jam. Wah lama juga. Oke, berarti ini yang dilihat dari si bisnis itu sendiri, ke depannya gimana ya untuk parfum ini ya? Apakah akan berjalan gitu? Aku pakai nama kamu aja ya, wakilnya. Yes. Oke. Oke. Boleh lihat 3 kartu ya, dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Ini tadi yang kamu sama pasangan kamu itu kan ada keluar kartu ini ya, yang nabung itu, Iya, ya nabung, kan? heeh. Ini tuh lumayan loh, hasilnya bisa buat nabung-nabung, buat kedepannya ini lumayan. Cuma nanti di kedepannya akan ada satu penurunan. Kayak di awal nih bagus-bagus, sebentar ada saatnya nih menurun, terus ini jadi ada kayak kecewa gitu ya, kok gini gitu, ada momennya. Cuman pada saat itu nanti kamu tuh akan ada ide lagi. Kamu kebanyakan ide ya? Kebanyakan. Kebanyakan ide. Aku emang banyak Gitu. ide. Banyak banget. Mau ini. Ini kan Emang awan. banyak ide. Jadi pada saat itu, oh ya udah kalau yang ini ada lagi. Which is sebenarnya bagus. Orang kan harus terus berkembang ya, Iya, berinovasi. kayak contohnya jualan sambel udah menurun, ide lagi jualan parfum walaupun awalnya gabut. Iya, itu bagus. Jadi bisa menutupi si ini. Jadi nggak apa ya, nggak berlarut-larut gitu. Misalkan udah ini terus gimana gitu. Cuman itu ada kekurangannya juga, terlalu kebanyakan ide itu. Jadinya kurang fokus dan jadinya nggak, karena kan ada beberapa bisnis itu harus bahasa istiqomah gitu loh. Kayak harus terus dilakuin konsisten. Nah, ini kemungkinan kalau misalkan kamu konsisten, sebenarnya dari yang terpuruk itu bisa bangkit lagi gitu. Sebenarnya bagus, udah ada pekerja keras juga, udah ada inovasi juga. Cuman ya lebih ke manage-nya aja gitu, supaya jangan terlalu banyak yang dipikirin banget. Karena nanti pusing juga. Emang banyak yang dipengenin sih, dan banyak niat-niatan ini itu juga. Tapi nanti ujung-ujungnya tuh ada beberapa yang nggak kesampaian juga gitu. Untuk bisnis parfumnya sendiri, ini sebenarnya ada kalau yang udah langganan bakal terus jadi langganan. Tapi challenge-nya ini adalah di ngegayat yang baru-baru gitu aja sih. Kayak yang baru-baru ininya harus dibuka lagi lebih luas. Kalau untuk ini sih udah bagus ya. Ini tuh ngegambarin hubungan kamu sama pacar kamu kan. Sekarang kayak maksudnya hubungan bisnis kalian tuh oke gitu kalau yang dari segi parfum ini. Itu bagus-bagus aja sih. Bagus ya. Oke kok, cuman ya itu ada kecewa tentang uangnya karena nanti ada penurunan. Mungkin sekarang agak bagus, ntar ada ini gitu. Dan ini juga nanti kan kamu yang kebanyakan ini lagi fokus sama apa misalkan bisnis baru. Sebenarnya masih ada usaha lagi satu Nah, lagi kan? yang sedang berjalan gitu. Yang sedang berjalan gimana Kak? Bagus. Apa? Ternak tikus. Oh my god, tikus apa? Tikus hias, tikus putih. Tikus putih. Oke. Pantesan banyak banget. Bareng sama pasangan aku juga. Sama ya. Nih. Tuh Kayak ya. gimana sih tikus putih? Itu loh Hamster. tikus yang untuk penelitian. Oh. Lepret. Dan ini juga gara-gara iseng-iseng doang gitu. Nih. Nah ini kan tikus putih. Kalau tikus hias itu yang seperti ini, tikus hias. Serem. Tetap aja tikus. Tapi lucu sih. Tapi ada buntutnya. Oh, hamster kan ada buntutnya. Dia lucu. Sekarang lagi hamil 3. Dari yang punya 2 sekarang udah punya 10. Oh, oke. Breeding jadi jatuhnya ya? Yes. Dan gara-gara ternak tikus itu, kasur gue pindah ke ruang tamu sekarang. Kamar gue jadi kamar tikus-tikus. Kamar tikus. Benar nih. Kak, aku banyak tanya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, santai-santai. Oke. Ini yang bisnis tikus ya. Bismillah. Oh iya, kalau yang ini per season aja ya. Kayak lagi sesinya, mungkin lagi breeding banyak. Kalau enggak yang stop agak lamaan. Ada jedanya. Karena ada the magician ya, kayak something yang ini pacaran. Ini
kayaknya pacar kamu lebih banyak manage yang ini ya. So kayak dia juga lebih banyak, ini pasangan nih. Mungkin dia lebih banyak yang ngatur-ngatur itunya gitu kali ya. Karena mungkin kamunya sibuk juga sama hal lain juga. Kayak butuh orang deh. Ada orang lagi nggak? Mungkin nanti kalau udah ini. Nanti sih paling. Soalnya lumayan ribet nanti ke depannya untuk ngurus-ngurus dan segi-segi yang lain ya. Soalnya nanti lumayan ribet, jadi butuh tenaga lah, seenggaknya yang bantu-bantuin apa gitu, karena ini butuh tenaga lain. Temperance ini artinya kayak harus sabar kalau yang ini. Iya memang. Harus sabar. Banyak nunggu, terus the world-nya ini tuh kayak kamu harus ada sesuatu, misalnya marketing yang beda, yang lebih mungkin khusus di ini gitu ya. Iya memang. Karena kalau misalkan digabung sama kayak kerjaan kamu yang lain sekarang, itu kayak bentrok Memang karena kan kalau tikus hias kalau kita promosiin di TikTok nggak akan maju, paling di Facebook. Harus di dunia baru lah istilahnya, kamu harus merambah ke dunia baru, terus ini juga omongan ke omongan juga gitu. Benar. Terus offline juga, jangan pure online, kamu misalkan ya di balik itulah gitu. Tapi bagus gak ini bisnis yang ini, usaha yang ini? Sebenarnya bagus, tapi ini duitnya nih lihat nggak? Menunggu dia kapan panennya gitu. Iya, ditimbang-timbang setiap ada ini baru ting gitu. Kalau enggak ya lambat gitu. Enggak apa ya? Enggak. Jadi kan kita tuh bisnis tuh kan pengennya stabil dan duitnya banyak kan. Pengennya itu, tapi kebanyakan yang dibaca itu punya kamu tuh ya bagus, cuman kurang jackpot gitu. Ya rencananya pengen nambah indukan lagi gitu loh, biar beranaknya itu cepet, karena tikus sekali beranak bisa 8 sampai 12. Oke, dan ini kan mungkin lama karena baru segini ya, Iya, baru segini jadi dari kartunya lama. Coba aja dibaca lagi kalau misalnya kamu nambah bagus apa enggak gitu ya. Ya. Soalnya ini yang sekarang tuh harus sabar. Harus sabar. Aku baru tadi malam sih bilang sama Silia, kayaknya kita harus nambah tikus lagi deh yang nggak bisa cuman segini doang gitu. Coba ya. Karena kan orang butuh tikus untuk kadang pakan burung elang atau enggak ular gitu. Iya. Tapi ini bisa nggak kayak kamu tuh bener-bener fokus gitu? Soalnya tadi masalahnya tuh selalu harus fokus. Kamu tuh kayak bercabang-cabang, Karena memang aku kebanyakan harus ide. mikirin ini itu gitu. Apapun lah yang menghasilkan cuan. Iya sih, yang penting halal ya. Karena aku emang lagi down banget soal keuangan. Sorry. Kalau nambah ya, aku tadi tanyanya kalau kita nambah. Oke. Oh, ada judgement ya? Apa tuh? Kayak sebenarnya sih gini, sebenarnya bisnisnya bagus. Kalau misalkan nambah pun sebenarnya daripada yang tadi bimbang duitnya, kalau ini lumayan ya, agak lebih banyak bisa dilihat koinnya. Dan harapan uangnya juga ada gitu. Karena mungkin lebih cepat dan gampang cepat dijual gitu kan. Karena kan orang sekalinya misalnya kamu udah posting terus kamu udah nggak ada stok, malah orang jadi ya udah nggak usah di dia, jarang ada misalkan. Tapi kalau misalnya kamu ada terus, itu kan supply demand-nya dapat ya, bagus gitu. Cuma ini ada judgement dari orang-orang, kemungkinan kayak yang ini biasalah orang iri, terus orang yang kayak mungkin gimana sih ini gini gitu, kayak adalah gitu. Dan ini nanti lumayan apa ya, ke image kamu. Makanya mungkin kalau misalkan kamu mau, ini kan rencananya kamu mau ngejual nama kamu apa emang cuman breeding? Enggak kan? Breeding, enggak Breeding aja. Mendingan gitu. Mendingan bagusan kayak gitu. Jangan kayak oh ini aku yang iniin gitu, itu nanti hancur image-nya kamu. Soalnya mungkin image kamu udah kayak mungkin makanan ya, ada sambal atau apa misalkan. Terus kamu ada tikus gitu-gitu kan sih kayak enggak, saya beneran ini ada judgement kalau misalkan kamu terlalu ini image-nya kamu. Jadi memang ya udah breeding aja, nggak usah bawa nama, nggak apa-apa kan. Facebook mah nggak butuhin itu sebenarnya ya kan. Kayak kalau misalkan kamu jualan
Ya orang udah yang butuh, posting, orang yang butuh aja. Jual tikus. Nggak butuh nama siapa yang jual. Nggak butuh memang. Karena emang Nggak butuh pepaya. nggak butuh pepaya, anjir. Karena tikus nggak makan pepaya. Jadi menurut aku kalau mau judgement berkurang ini lebih bagus terpisah, benar-benar jualan yang fokus breeding tikus gitu ya. Jangan digabungin sama, kalau kamu bikin konten sekali nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kayak jangan brandingnya pakai nama kamu. Itu sih. Bagus. Berarti kamu udah ada kepikiran kayak Udah. gitu ya. Bagus. Karena kalau enggak, aduh ribet. Karena kan kalau jualan di Facebook itu personal. Bener, orang ke orang langsung. Bener sih, bener. Ini Nggak yang begitu. Ini bagus soalnya nanti netizen ya. Yes, tahu lah. Gitu. Kak, usaha sambal aku gimana? Oke, sambal ya. Karena sampai sekarang nggak jalan. Apa harus ditutup aja? Ya Allah, perut gue kenapa mules banget sih? Gue heran deh. Oke, ini kayaknya terakhir deh nih. Soalnya dia kan mau kerja. Oh iya, boleh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa kan? Cukup nggak? Cukup? Maksudnya kayak udah lumayan ya ada. Dia minta dibangunin. Dia kerja jam berapa? Jam 1, cuman kayak di perjalanan kan. Oke. Apa tadi? Sambal. Sambal. Ini terakhir guys, aku tanya sambal. Iya, banyak lain malah. Oke, aku ngerti. Coba buka. Dari sini tuh sudah kelihatan ya, cuman coba dulu. Oke, gimana ya ngejelasinnya? Jadi hokinya si sambal ini, nah hoki keluar lagi ya. Hokinya si sambal ini mungkin kamu dulu kayak pernah ada stop ya, terus kayak mulai lagi apa gimana. Jadi kayak biasa gini, kalau bisnis itu gimana ngejelasinnya? Jadi kan berputar nih roda si hoki ini. Kalau misalkan ada suatu kejadian atau apa, biasanya tuh dia akan nurun kayak gitu. Makanya kenapa? Jadi gini deh, kita bandingin sama misalkan ya ada orang pengen punya anak, terus dia tuh kayak nggak bisa, terus akhirnya dia kayak mancing gitu, ngejagain anaknya siapa, terus dia hamil gitu. Itu yang dibilang mancing gitu, mancing hoki ya, mancing rezeki. Nah ini kemungkinan kamu sempet stop ya, terus kayak nggak, iya kan, nggak dijalanin, terus kayak ini tuh sekarang nggak apa-apa kamu pancing dulu, walaupun sebenarnya dari segi cuan ya, ini kan pengemis, maksudnya agak-agak sedikit kalau ini, tapi sebenarnya nggak apa-apa karena ini tuh ngemancing yang dulu sempet ini, jadi karena kamu stop itu tuh kayak jadi mereka bertanya-tanya gitu, iya, kan ini jualan sambal lagi nggak gitu, iya, kan ini udah nggak jualan sambal, iya, gitu. Jadinya pelanggannya agak-agak inilah gitu. Cuma nanti ini bisa kok nih Kadokin of Sorts. Soalnya Kak, kita kejadian bikin sambal udah mateng langsung basi. Ya ampun. Entah di Bali, entah di Jakarta, gitu. Ini aku mau ngomong sih, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ngomong aja. Ini nggak beneran. Usaha sambal ini nggak apa serius. Nggak apa-apa, serius. Kan usaha nih, ini ada kalajengking. Kayak ada yang nggak ikhlas gitu sama usaha ini, ngerti nggak? Oh. Kalau yang lain kan mungkin karena kamu memulainya sendiri ya udah gitu. Kalau ini kan sebelumnya ada histori ya. Yes, ada history. Ada sejarah-sejarah gimana. Jadi itu kayak bukan disumpahin, apa sih kalau orang iri gimana sih sampai kayak gitu. Ada kan guys kayak gitu gerutan ngomongnya. Mungkin yang sebelumnya kita via online ya. Aku nggak mau menuduh oknum manapun, cuma di sini memang ada kegagalan-kegagalan yang ya itu please lah hal kecil ya, kamu abis itu langsung basi ya kan, itu kan ya bisa aja sih kan karena mungkin apa kayak udara centongnya kayak apanya bisa banget, cuman dari kartu menunjukkan bahwa memang ada yang ganggu gitu dari segi kayak
kita nggak bisa meremehkan kekuatan doa loh. Kalau misalkan mereka merasa terzolimi, terus mereka doa nyumpahin apa gimana, kita nggak tahu. Cuman untuk khususnya, makanya dari tadi aku susah banget gitu, karena ini kan bukan hal yang fix ya, dan banyak yang nggak percaya juga yang kayak gini-gini. Cuman memang untuk bisnis sambal ini, karena ada historinya atau apa, ada yang iri, nggak suka, itu tuh bisa berdampak gitu. Makanya kalau yang lain cuman ya naik turun, tapi kalau yang ini tadi aku sampai keluar kartu ini orang itu minta gitu loh, jadi kayak sampai harus usahanya tuh lebih gitu. Agak sulit sih kalau yang ini karena itunya ya, tapi kalau udah di-clearin nih kalajengkingnya ini kelihatan nggak sih? Kalajengking di bawah Nih di sini nih. kalau nih kalau si kalajengking ini udah diilangin, sebenarnya ini bisa lancar aja gitu. Satu hal ini yang bikin jadi kayak, padahal effort kamu udah sama aja sama yang dulu, udah giat gitu, bagus. Iya, makanya Tapi bisa gitu habis masak langsung basi. Itu yang Serem sampai ya? sekarang itu jadi tanya kenapa bisa sampai seperti itu. Kayaknya ada aja gitu, terus ntar mau lagi apa gimana ada aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi kemungkinan ya ini ada itu. Berarti memang harus aku tutup dulu sepertinya. Bisa. Kalau misalkan mau kamu lawan sekalian. Kalau kamu ngerasa ya udahlah daripada malah jadi boncos ya. Kecuali kalau kamu mau ini nggak apa-apa. Tapi kalau daripada jadi boncos, memang kamu tutup dulu nggak apa-apa. Tutup dulu, atau mungkin nanti malah maksudnya kayak mau ada pun ya kamu gebrakan baru aja, hal lain gitu. Misalkan ada apanya gitu, nggak usah kayak sama-sama sekarang tuh nggak masalah. Gitu. Fokus di image kamu sih kalau menurut aku, di brand image kamu, personal kamu tuh seperti apa. Gitu, dan fokus jadi diri kamu sendiri. Semangat. Aku kan orangnya semangat. Semangat, banyak positif kok, nggak ada yang buruknya tuh justru dari eksternal, dari orang lain, bukan dari kamunya gitu. Jadi bukan kamunya yang gimana. Dari hoki pun bagus, percintaan juga lumayan bagus, Yaudah, nerima guys, apa ada. ini kartu terakhir. No, tutup, bye. Oh ya, bye. Udah gitu doang Udah sih. gitu. Yaudah, nggak Aduh. apa-apa. Thank you ya Nia. Terima kasih kakak. Ayo kerja nggak? Ayo bangun. Kerja kak, kerja. Hidup ini berat kak.